Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo citizen, selamat datang kembali di Islamic Shelter, your daily guide to Islam. Hari ini kita akan memperbincangkan tentang suatu hal yang sering dialami oleh banyak orang, terutama perempuan, yaitu ketakutan berlebih menjelang pernikahan atau yang disebut juga gamofobia. Saya masih ditemani oleh narasumber kita di sini, Ustadzah dan juga aktivis perempuan Ustadzah Firdaus Syifri. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih atas waktunya bisa kembali lagi ke Islamic Shelter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, jadi hari ini kita akan membahas tentang ketakutan berlebihan terhadap pernikahan, terutama pada perempuan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan perempuan itu mengalami ketakutan kepada pernikahan? Baik, ketakutan perempuan terhadap satu pernikahan itu berarti pernikahan itu kan sebuah komitmen. Saya rasa mereka itu takut apabila mereka memang melihat bahwa adanya banyak contoh di luar sana pernikahan-pernikahan yang gagal. Kemudian ada juga masukan-masukan dari teman-temannya karena pada usia tertentu ketika mereka beranjak dewasa, mereka mengenal pasangan atau lawan jenis ya. Dari situ mereka timbul ada rasa suka, naksir dengan seseorang, kemudian cerita satu sama lain dengan teman-temannya. Di situ itu satu pembahasan akan meluas bahwasanya nanti itu kita bakal menikah, pada saat menikah tuh nanti ada begini gitu ya, banyak larangan, banyak hal-hal yang dialami dalam sebuah pernikahan itu sendiri. Dan pernikahan yang akan mereka hadapi ini kan seperti mereka itu seolah-olah gambling gitu kan. Saya mencintai sosoknya, saya menyukai, bahkan tahapan dari sebuah hubungan itu sendiri dari mulai ketemu, saling menyukai, kemudian berlanjut kepada pembicaraan yang lebih lebih terarah, kemudian memperkenalkan keluarga, saling bertemu, maka timbullah satu rencana untuk adanya pernikahan itu dari kedua belah keluarga atas dasar hubungan yang serius tadi. Pada saat mereka sudah menentukan mau menikah, tiba-tiba timbul rasa cemas, timbul rasa khawatir, kadang memang berlebihan porsinya ketika memang di dalam lingkungan itu sendiri banyak sekali yang bisa dilihat percontohan sebagai kegagalan rumah tangga, kegagalan sebagai orang tua yang mendidik anaknya, kemudian menjadi percekcokan, jadi bahan omongan, bahkan banyak kasus yang sampai worse, dari mulai hubungan suami istri itu sendiri, kemudian menjadikan anak-anaknya yang broken home. Jadi hal-hal semacam ini memang banyak sekali membuat para wanita lebih mempertimbangkan dalam hal pernikahan, terutama belakangan ini. Karena kasus yang banyak terjadi dalam rumah tangga itu lagi-lagi wanitanya yang disorot. Kalau berbicara tentang yang tingkatnya lebih ekstrim di atas, itu gamofobia. Sebenarnya apa sih ciri-cirinya orang yang terkena gamofobia itu? Kalau fobia itu sudah top ya. Fobia itu adalah bukan hanya ketakutan yang seperti kita bilang aku takut gitu, atau nervous atau was-was. Tapi fobia itu lebih kepada yang menyerang dirinya sendiri, attack dia punya confidence dan menjadikan dia, yaitu fobia itu biasanya banyak dialami dengan karena trauma. Jadi ada traumatis. Tapi kalaupun tidak, itu memang sebuah pertanyaan yang dijawab oleh dirinya sendiri. Jadi ketika dia berandai-andai, gimana ya kalau begini, kemudian dia menjawab pertanyaan itu sendiri. Begitu dengan begitu secara kontinu, itu bisa menyebabkan dia fobia, ya. Dan gamofobia itu
hampir tidak bisa dibilang gamofobia karena dia memang mempunyai rasa was-was, kekhawatiran yang tinggi, tapi belum bisa dibilang fobia. Karena kalau fobia ya sudah pasti dia akan memutuskan bahwa dia tidak akan menikah. Dia takut gitu, seperti orang akan loncat dari ketinggian yang sudah pasti mati gitu kan ya. Nah, dari gamofobia itu dan dari ketakutan-ketakutan itu kan akhirnya banyak wanita yang memilih untuk tidak menikah. Apakah ada dampaknya bagi wanita-wanita yang memilih untuk tidak menikah? Baik, kalau wanita memilih untuk tidak menikah, itu yang kita sebut gamofobia. Karena pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah dengan semua bayangan-bayangan ketakutan dia itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, biasanya cenderung tertutup ya, mereka itu cenderung tertutup. Jadi orang yang tertutup itu memang akan timbul rasa was-was, akan timbul rasa ketakutan yang berlebihan, bahkan mudah terkena fobia. Tentunya orang yang tertutup tidak mudah untuk sharing masalahnya. Tapi ketika kita menemukan satu perempuan yang mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menikah, bahwasanya pernikahan itu sejuta ketakutan, sejuta alasan yang dia berikan dengan persepsi dia sendiri. Dan ketika kita mengkoreksi apa yang dia takutkan itu, dia tidak akan menerima. Itu 95% seperti itu. Mereka nggak akan menerima. Itu yang kita sebutkan fobia. Dan fobia itu sendiri sudah masuk ke dalam itu sudah menjadi satu penyakit buat dia ya. Karena ketakutan itu sendiri yang membuat dia tidak punya jalan keluar. Karena tidak pernahnya dia sharing dengan siapapun dan tidak menerima advice dari siapapun. Ya, jadi makanya menurut saya kalau sampai terkena gamofobia itu agak jarang kasusnya, karena fobia itu sudah yang tertinggi sampai mengena kepada attacking kepada psikologisnya dia sendiri yang diciptakan sebetulnya dari dirinya gitu. Karena orang-orang seperti ini kan cenderung sangat tertutup, jadi dia tidak akan pernah share masalahnya dengan siapapun. Walaupun misalnya dia bisa mendatangi para pakar pendidikan, pakar psikologik sekalipun, atau yang kalau fobia kita sudah biasanya memberikan dari dua sisi terapi, dari mentalnya maupun ada pengobatan-pengobatan yang membuat dia lebih tenang dalam hal berpikir. Tapi kalau saya bisa share bahwasanya ketakutan wanita menghadapi pre-marriage atau menjelang pernikahan itu lebih kepada was-was. Karena ketika mereka menghadapi menjalani tahap demi tahap daripada hubungan itu sendiri, dan ada tahapan yang mana betul-betul ketika keluarga dan keluarga sudah bertemu, otomatis mereka itu sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Mereka akan memikirkan komitmen yang dibarengi oleh perkawinan oleh dua keluarga tadi dengan perkawinan mereka sendiri. Jadi biasanya akan lebih baik untuk duduk berdua dan memecahkan masalah itu. Tapi apabila itu berlanjut dengan kecenderungannya sendiri, maka banyak wanita yang merasa saya nggak akan mengorbankan hidup saya untuk sebuah komitmen yang tidak pasti. Ya, apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang mengalami gamofobia? Kalau dia sudah mengalami itu, apa yang harus dilakukan adalah bantuan dari keluarga itu sendiri. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah kenapa dia sampai mengalami hal itu. Jadi kalau memang ini adalah satu edukasi yang baik di kalangan anak-anak remaja dan wanita dewasa yang
sebaiknya sudah mempersiapkan diri untuk menuju ke pernikahan, yang harus dilakukan adalah tahu persis apa sih yang menyebabkan satu pernikahan itu gagal. Setiap pernikahan tidak akan mungkin sama, dari mulai individunya, kondisinya, keadaannya, dan masalah itu tidak akan pernah stop. Mungkin dari individu itu masing-masing, antara istri dan suami, bisa jadi dari keluarga, atau mungkin masalah yang terkecil adalah dari ekonomi itu sendiri. Jadi saat ini saya rasa banyak sekali orang-orang yang pintar yang bisa melihat dari satu percontohan, kemudian tidak berbicara sendiri, tidak mengembangkan sendiri menurut persepsinya. Karena yang saya bilang tadi bahwa setiap perkawinan itu akan berbeda permasalahannya, tapi tidak akan pernah tidak mempunyai masalah, karena hidup itu sendiri adalah masalah, ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita menemukan salah satu di antara keluarga atau teman kita yang fobia dalam hal perkawinan ini atau gamophobia, yang perlu kita lakukan adalah menolong dia, karena dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dengan cara kita berikan apa yang dia khawatirkan itu tidak terjadi. Misalnya, kita tidak bisa menjamin apa-apa, tapi paling tidak kita tahu apa yang dia takutkan, yang mainstream, yang paling dia takuti itu apa sebenarnya. Kita berusaha untuk memahami itu, lalu kita tolong, ya kan? Dari keluarga berusaha untuk menolong, teman-teman dekat, kerabat, kemudian dokter, memutuskan, ya bisa juga dokter, yaitu saya bilang kemudian memutuskan untuk membawa kemana nih, gitu. Dia lebih berat ke mentalnya atau psikisnya, gitu. Dari situ yang bisa kita bantu untuk perlahan memulihkan dia kepada normal. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap wanita yang memilih untuk tidak menikah? Wanita yang memilih tidak menikah, kenapa dia memilih untuk tidak menikah? Kita mesti paham dulu apa sebabnya. Kalau dalam Islam, pernikahan itu adalah satu sunnah, dan Allah menciptakan laki-laki dan wanita untuk mempunyai keturunan dalam pernikahan itu. Ketika dia memutuskan untuk tidak menikah, kenapa? Kalau dari dua hal, ya, dari dua sisi. Kalau dia mengalami satu traumatis yang menyebabkan dia tekad untuk tidak menikah, lalu apa yang akan dia lakukan? Apakah dia, kalau dia mempunyai satu kebutuhan, dia memenuhi kebutuhannya dengan berzina, otomatis itu dosa, ya. Lalu tidak mau menikah karena satu trauma yang berat, misalnya dia melihat pernikahan orang tuanya yang gagal, dengan kegagalannya itu menyebabkan trauma. Dari 3 anak, 3-tiganya itu punya traumatis. Itu kasus. Nah, kembali kita membutuhkan kerabat atau keluarga yang menolong dia. Tapi kalau seorang wanita yang memang menutup diri dan dengan sengaja dia tidak mau menikah karena dia mempunyai satu pendapat bahwasanya menikah itu hanya membuat susah, suffering dengan adanya pernikahan itu sendiri, kembali lagi itu harus diluruskan. Kalau dalam Islam, semuanya Islam itu tidak ada yang abu-abu, kanan kiri, hitam putih. Jadi apa yang menyebabkan dia tidak mau menikah? Apakah dia mau berzina seumur hidup? Apakah dia memang mempunyai kelainan? Apakah dia memang sengaja karena memang menganggap satu pernikahan itu adalah tidak penting sehingga tidak ada norma yang harus dijaga di situ? Ya, itu lain lagi, itu beda lagi. Tapi kalau dalam Islam adalah kewajiban dari keluarganya atau kerabatnya Muslim untuk mengingatkan dia, untuk mengajak dia duduk bersama dan bertanya apa yang menyebabkan. Kecuali ini bukan memutuskan, ya, kalau saya bilang kecuali ini kalau memang sampai seumur itu belum ada jodoh yang datang. Karena kalau jodoh yang belum datang itu bukan seperti kita menunggu rezeki di dalam rumah yang tiba-tiba ngucur datang sendiri.
Segala sesuatu dalam hidup itu harus balance karena kita membutuhkan dan sangat mengharuskan bahkan dalam hidup itu dari segala hal adanya ikhtiar. Orang yang sehat harus tetap berikhtiar untuk tetap sehat. Orang yang sakit harus punya ikhtiar untuk sembuh. Dan orang yang istilahnya anak-anak sekarang mungkin jomblo, ya ikhtiar cari pacar gitu ya. Orang yang belum mempunyai jodoh misalnya, bagaimana ikhtiarnya dia? Untuk mencegah ketakutan-ketakutan itu, apalagi sampai kepada tingkat gamofobia, apa yang harus dilakukan seorang wanita sebelum menikah? Apa yang harus disiapkan oleh seorang wanita sebelum menikah? Komitmen itu tidak mudah. Sebuah komitmen itu ada banyak pengorbanan untuk membentuk satu komitmen itu. Jadi ketika dia sudah siap atas komitmen itu, karena pernikahan itu namanya menikah, tapi disitulah komitmen. Seperti kita melakukan ibadah, diri kita hanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mempunyai komitmen terhadap diri kita sendiri, karena dengan Allah bukan komitmen namanya. Kalau terhadap Allah itu adalah satu kewajiban, yang mana kalau tidak dijalankan, ya kita sendiri yang rugi. Tapi kalau dalam komitmen adalah satu pembicaraan dari dua sisi. Kalau pernikahan, bahwasanya lahirnya komitmen itu adalah antara laki-laki dan perempuan itu. Jalankan itu, penuhi itu. Kalau kurang, tambahi dan dibangun dengan baik, sehingga betul-betul dari dua sisi ini sudah kuat dan siap, betul-betul siap untuk menjalani pernikahan tadi. Saya rasa ini bukan hanya untuk perempuan, karena bagaimana komitmen itu berjalan, bahwasanya perempuan itu tidak hanya dia yang berperan dalam rumah tangga itu sendiri, bahwa laki-laki dengan segala tanggung jawabnya terhadap perkawinan itu sendiri juga harus memenuhi, sehingga hal-hal yang dari yang mulai yang besar sampai yang terkecil pun sebagai seorang suami dan yang menjadi imam di dalam rumah itu betul-betul siap. Jadi kalau memang saya rasa kalau ada perempuan yang betul-betul siap, itu sebetulnya saya lihat karena laki-laki itu sudah memberikan satu kenyamanan. Jadi bukan hanya kita menuntut laki-lakinya, tapi bangunlah komitmen itu dengan rasa nyaman satu dengan sama lainnya, sehingga betul-betul fondasinya kuat dan sama-sama mempunyai kekuatan, bukan ketakutan untuk menjalin hubungan yang lebih sampai ke jenjang pernikahan itu sendiri. Apa saja manfaat menikah bagi perempuan? Manfaat menikah bagi laki-laki dan perempuan harusnya, bukan hanya bagi perempuan. Karena pernikahan itu dari dua sisi, yang mana sisi yang satu adalah sebagaimana kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga, dalam satu perkawinan yang halal diridhoi oleh Allah, dan juga untuk mendapatkan keturunan. Kemudian di sisi yang satu lagi, dalam mencapai keridhaan Allah itu tentunya pahalanya. Kalau bagi perempuan, pahalanya kan memang banyak yang double-double tuh ya, karena sebagaimana dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu kan yang mempunyai otoritas terhadap istri. Ya, di situ 'alan nisa bukan berarti perempuan semua, tapi terhadap istrinya. Otomatis yang dia punya itu adalah sebagai perempuan, ridho kita ada di tangan suami. Kalau dalam tuntunan Islam. Jadi kalau kita berbakti kepada suami, kita dapat pahala, ya perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak dapat pahala, tapi dalam keseharian bakti kita itu di reward oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sebuah perkawinan yang sehat
adalah perkawinan yang berlandaskan hukum Islam. Maksud saya begini, kalau kita menikah itu tujuannya adalah yang dua tadi. Yang satu sudah pasti bahwasanya kita mempunyai pasangan hidup yang halal seumur hidup kita sampai mati istilahnya ya. Tapi yang harus difahami bahwa banyak sekali yang didapat dari poin-poin pernikahan itu sendiri. Bagi perempuan tadi pertanyaannya ya adalah pernikahan itu adalah ibadah. Iya. Dengan merawat suami, berbakti kepada suami, merawat anak-anak, menjadikan anak-anaknya yang soleh-soleha, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya karir dalam rumah tangga itu bukan berarti wanita yang berkarir. Karir dalam rumah tangga itu adalah lebih dari segala-galanya. Luar biasa. Iya Ustazah, berarti kesimpulannya jangan takut, jangan was-was dalam pernikahan. Carilah orang yang tepat untuk bertanya dan memberi kita solusi, karena pada intinya pernikahan adalah komitmen yang dijalani bersama dan juga merupakan suatu bentuk ibadah. Betul sekali. Ya, terima kasih banyak Ustazah Firdaus Jufri atas ilmu-ilmunya. Jangan bosen-bosen ya Ustazah datang ke Islamic Shelter. Ya. Baik, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Islamic Shelter setiap hari Sabtu pukul 19.30 hanya di MyCity. Thank you for watching Citizen. Don't forget to like, subscribe, comment, and share on our YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.